Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus K3S dan teman-teman Bapak dan Ibu guru pembina siswa FLS 3N. Untuk mukadimah ke depan ini, sekali lagi saya mohon maaf tadi datang terlambat. Sambut siang gue. Oke. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang seni kriya. Lanjut, Bu. Di dalam kriya ada konsep dasar seni kriya, yang kedua estetika atau nilai keindahan, tiga nilai fungsional, empat kualitas material, dan yang terakhir adalah finishing. Yang pertama konsep dasar seni kriya. Yang dimaksud di sini adalah konsep dasar dari seni kriya itu sesuatu yang kita hasilkan atau yang kita buat dengan kecenderungan melibatkan imajinasi kita untuk melibatkan kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Kemudian bersifat dekoratif serta dalam visualisasinya dibuat dengan sangat artistik, walaupun seringkali merupakan produk yang memiliki fungsi praktis atau berguna. Ini maksudnya adalah setiap karya kriya itu memiliki nilai guna. Di antaranya seni ukir. Nah, seni ukir dapat dijadikan pajangan atau mungkin di suatu tempat ada yang dibuat untuk pemujaan. Dan selanjutnya yang kedua nilai estetika, penataan unsur. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada gambar. Kalau menurut Bapak dan Ibu, unsur apa yang paling menonjol dari gambar tersebut? Oh, betul maksudnya. Iya, unsur garis. Yang paling menonjol dari karya ini adalah garis. Untuk yang selanjutnya penerapan prinsip seni, yaitu kesatuan atau unity. Semua elemen kriya, baik bentuk, warna atau motif, menyatu secara harmonis. Seperti pada gambar. Maksudnya menyatu harmonis itu di setiap sambungan atau penghubungnya itu tidak ada istilahnya membatasi bentuk yang lain gitu. Iya. Terus yang selanjutnya keseimbangan, yaitu pengaturan unsur secara simetris atau asimetris untuk memberikan rasa nyaman. Selanjutnya ritme, pengulangan unsur secara teratur agar karya tampak dinamis, tidak monoton dan memiliki daya tarik. Nah, seperti pada gambar, unsur garis tidak hanya satu tetapi banyak.
seperti itu. Lanjut gue. Yang selanjutnya adalah agak turun, Judulnya hilang. nilai fungsional. Ada 3. Yang pertama keamanan, 2 kenyamanan, dan yang ketiga keluasan. Yang pertama adalah keamanan. Maksudnya keamanan adalah hasil karya kita nantinya itu bisa digunakan siapa saja, itu tidak melukai atau membahayakan dari yang menggunakan. Seperti contohnya tema kita salah satunya adalah mainan tradisional. Mohon nanti kalau membuat jangan sampai ada istilahnya nanti hasilnya tuh ada yang tajam. Oh, keamanan. Iya, seperti itu. Ya. Terus yang kedua nilai fungsional kenyamanan, yaitu aspek kenyamanan berkaitan dengan kemudahan dan kepuasan pengguna saat menggunakan benda tersebut. Contohnya seperti di gambar. Kemungkinan kalau kita menggunakan ayunan seperti itu nyaman atau tidak, itu maksudnya. Jadi hasil karya kita itu kalau dinikmati atau digunakan itu bisa nyaman. Yang kedua, fungsi produk harus didesain agar pas di tangan atau tubuh manusia, mengurangi beban kerja dan tidak menyebabkan kelelahan atau ketidaknyamanan saat digunakan. Maksudnya di sini adalah ukurannya atau dimensinya itu harus disesuaikan dengan ukuran tubuh kita. Selanjutnya nilai fungsional, keluasan atau kemudahan. Definisinya, keluasan berkaitan dengan fleksibilitas wujud atau bentuk benda yang selaras dengan nilai guna. Seperti pada gambar. Bentar Bu. Yang disilang itu kenapa, Pak? Nah, ini maksudnya adalah yang dicentang dengan yang disilang apa bedanya? Mohon maaf. Yang disilang enggak tahu, Pak. Yang disilang itu kurang rapi. Oh. Kurang, ya, kerapiannya kurang. Jadi fleksibilitas atau keluasannya itu kurang. Begitu. Fungsi benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk atau anatomi dengan fungsi penggunanya, sehingga produk tersebut mudah digunakan, efisien dan fleksibel. Seperti ini contoh dakon ya Bapak Ibu. Apakah logamnya ini sudah nyaman atau belum? Belum. Terlalu curam. Ketika kita mau mengambil Angel. bijinya atau isinya itu kesulitan. Iya. Lanjut Bu. Selanjutnya adalah kualitas material.
beberapa bahan seni kriya yaitu kayu, tanah liat atau keramik, bambu atau rotan, kulit hewan, logam seperti tembaga atau kuningan, kemudian daun kering, pelepah pisang, dan klobot jagung, serta tekstil yaitu berupa tenun atau batik. Maksudnya di sini adalah untuk bahan, usahakan bahan yang tersedia di alam, mudah didapat atau tersedia banyak di sekitar kita. Selanjutnya ketahanan. Selain bahan yang banyak dan tersedia di sekitar kita, kita harus bisa memilah antara ketahanan dari bahan yang kita gunakan. Jadi agar karya kita itu bisa awet atau dapat dinikmati lebih lama. Dan material yang dipilih harus mendukung keseimbangan antara kegunaan praktis dan keindahan visual. Maksudnya dipandang biar enak. Selanjutnya, di sini ada teknik kriya bahan lokal daerah kita. Yang pertama, teknik pemanfaatan daun kering. Nah, seperti pada gambar, kalau daun kering mungkin tersedia banyak ya, itu bisa didekoratif seperti gambar. Mungkin fungsinya untuk menghias cermin. Kalau kebanyakan yang saya tahu itu dibuat untuk menghias tepi cermin. Kemudian teknik pemanfaatan bahan bambu, itu bisa dengan dianyam, non dianyam, atau dipotong, dibelah, dan dilubangi. Dan teknik gabungan dianyam dan no anyaman. Ini maksudnya adalah contoh anyaman. Kalau dulu kita ada kipas ya, yang dari anyaman bambu. Masih ingat Bapak Ibu? Itu salah satu contohnya. Yang non anyam mungkin untuk yang dari bambu itu ada kursi dan meja dari bambu. Yang ketiga, teknik pemanfaatan bunga tebu atau yang sering kita sebut adalah gelaga. Mungkin sekarang sudah musim atau belum ya? Sudah Pak ya. Kalau sudah, kita bisa memanfaatkan bunga tebu atau gelaga yang dibelah menjadi dua, sehingga setengah lingkaran bisa dipotong langsung sepanjang jari dengan lingkaran utuh, atau dipotong tipis-tipis untuk mengambil tekstur bulatnya. Bisa dibuat miniatur kursi atau mainan anak yang lain. Tips kriya mendampingi anak tingkat dasar, yaitu memilih aktivitas kriya. Yang pertama, pilih bahan non-toksik, pastikan lem, cat, dan pewarna berlabel aman untuk kulit dan tidak berbahaya jika tidak sengaja terhirup atau
tertelan. Kedua, gunakan alat yang tumpul. Gunakan gunting plastik khusus. Gunakan gunting plastik khusus anak dan hindari benda tajam tanpa pengawasan. Mohon maaf sebelumnya. Kalau di Kria kita sering menggunakan benda tajam gitu. Mohon pengawasan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk anak-anak menggunakan benda tajam tersebut. Yang ketiga, memantik kreativitas anak, bukan memaksa anak mengerjakan sesuai keinginan pembina. Maksudnya kita hanya mengarahkan anak, bukan monoton anak itu mengikuti ide dari pembina. Iya, Pak. Kebanyakan memang seperti itu, Pak. Yang merupakan tahap akhir penyempurnaan yang bertujuan meningkatkan estetika, keindahan, keunikan, daya tahan, dan nilai jual produk. Tujuan utama yang pertama adalah perlindungan dari cuaca, kelembapan, dan kerusakan fisik. Kedua, estetika, meningkatkan penampilan visual seperti warna, tekstur, dan kilap. Tiga, nilai jual, meningkatkan nilai komersial produk. Meningkatkan nilai jual ini maksudnya. Yang selanjutnya teknik, yaitu teknik berupa semprot atau spray untuk hasil merata. Kemudian teknik kuas atau bal kain itu dipolis atau pelitur, serta teknik khusus seperti rastik tatal bahan alam, painting in the water untuk gerabah, dan bahan pendar cahaya atau glow in the dark. Sudah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin